Cara Raja Daud meredakan wabah penyakit yang harus dicontoh oleh umat Tuhan. Allah menyesal, membuktikan bahwa Allah di Alkitab itu adalah Allah yang maha baik. Pada zaman kerajaan Israel kuno di masa yang sangat lampau, Raja Daud yang pada waktu itu sebagai raja kerajaan Israel pernah menghadapi persoalan wabah penyakit menular yang begitu dahsyat, di mana dalam hitungan jam ada terdapat 70.000 orang Israel yang mati akibat sampar atau penyakit menular. Kematian 70.000 orang Israel itu sebenarnya adalah hasil dari kerja iblis yang dituliskan dalam ayat pertama di kitab 1 Tawarikh pasal 21. 1 Tawarikh 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis telah membuat Yoab panglima Raja Daud melakukan kesalahan, yaitu dengan tidak menghitung jumlah orang dari seluruh suku Israel, sehingga perbuatannya itu dianggap jahat oleh Allah. Padahal Allah telah memerintahkan kepada Raja Daud untuk menghitung seluruh jumlah orang Israel dan Yehuda. Tujuan penghitungan jumlah orang-orang Israel itu adalah untuk mengetahui berapa jumlah mereka. Namun sesungguhnya secara rohani, hal itu adalah sebagai tanda bahwa mereka akan dimeteraikan untuk menjadi milik kepunyaan Allah. 1 Tawarikh 21 ayat 14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Dalam bahasa aslinya, penyakit sampar adalah dapat bermakna wabah penyakit yang dapat menular dengan cepat kepada banyak orang. Namun ketika menghadapi wabah penyakit menular yang sangat dahsyat tersebut, Raja Daud memandang permasalahan wabah penyakit itu dari sudut pandang Tuhan. Raja Daud dengan tanpa ragu untuk menyerahkan perkara wabah penyakit menular yang sedang menimpa itu kepada Tuhan. Lalu kemudian bersama-sama dengan para tua-tua bangsa Israel, dengan mengenakan kain kabung sebagai tanda penyesalan dan kesedihan, Raja Daud bersujud di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dan belas kasihan serta keadilan. 1 Tawarikh 21 ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Allah, "Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu." Tuhan menyesal melihat apa yang terjadi, sehingga Allah yang maha baik langsung memerintahkan malaikat pemusnah itu dengan bersabda, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." 1 Tawarikh 21 ayat 15. Kata kerja Ibrani yang menjelaskan perasaan Allah itu adalah nacham, yang memiliki arti menyesali sesuatu dengan rasa sakit di dada. Dalam kitab Perjanjian Lama terdapat 37 kali kata menyesal yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perubahan pikiran. Dan dari jumlah 37 kali itu, hanya ada 7 kali yang menunjukkan penyesalan dari sisi manusia. Sedangkan selebihnya yang 30 kali adalah merujuk kepada Allah sebagai subjek atau pihak yang menyesal. Perlu kita ketahui bahwa di Alkitab itu kita akan banyak menemukan angka bilangan 3 dan 7 yang sebenarnya dapat merupakan lambang atau memiliki makna rohani. Dan angka 7 di Alkitab adalah melambangkan kesempurnaan. Jadi penyesalan atau pertobatan Raja Daud dan tua-tua bangsa Israel itu adalah merupakan penyesalan atau pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan yang maha baik menyesal dan menghentikan penyakit sampar atau wabah penyakit menular yang menimpa bangsa Israel. Oleh karena itu, bila kita sedang menghadapi wabah penyakit menular yang menimpa banyak orang, marilah kita semua datang kepada Tuhan untuk bertobat dan menyesali segala dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh, supaya penyesalan atau pertobatan kita tersebut menjadi sempurna. Sebab ada tertulis dalam perjanjian Tuhan antara Yesus dengan umatnya yang dituliskan begini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Kata menyucikan dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Greka adalah katarizo, yang memiliki arti bebas dari kekotoran dosa dan kesalahan, memurnikan dari kejahatan, bebas dari dosa. Dengan adanya penyesalan dan pertobatan, Raja Daud sambil berdoa memohon kepada Allah, kemudian wabah penyakit menular tersebut itu pun dapat segera berakhir.